kita sekarang ini setiap harinya diberi tontonan-tontonan yang bodoh. Nah, pertanyaannya adalah tindak tanduk kita yang pas untuk menyikapi perkara seperti ini seperti apa? Atau TV-nya kita banting sekalian atau seperti apa gitu kan? Ojo dibanting digol. Oh, tidak. Kemudian di satu sisi mungkin saya ingin bertanya, jika itu yang terjadi kepada Gusmus, itu kira-kira tanggapan Gusmus seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Gus, saya mau tanya komentar Gusmus tentang MUI, Majelis Ulama Indonesia. Lembaga fatwa ini apakah eksistensinya masih relevan atau sudah, atau bagaimana Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mau nanya kepada Gusmus, menghadapi pilkada ini kan banyak sekali ulama-ulama berlomba-lomba untuk menjadi tim sukses. Bahkan ada beberapa ulama yang benar-benar dijadikan panutan, tetapi pada akhirnya mereka terjun ke dunia politik, bahkan mereka mempunyai jabatan seperti anggota DPR RI. Terus ulama-ulama di seluruh kecamatan disetting untuk menjadi tim sukses. Nah, pertanyaan saya pada Gusmus ataupun Canun, apakah ulama seperti itu harus kita ikutin ataukah memang kita harus menyikapi seperti apa gitu? Dan ketika ada ulama seperti itu, siapa yang harus mengingatkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini salah kaprah yang sudah sangat kaprah, sehingga orang-orang yang ngerti pun sudah tidak bisa untuk mengingatkan. Ada ulama yang menjadi tim sukses. Ini yang salah yang menyebut ulama. Itu yang kita kacau itu kan karena sekitar 40% bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Diwan, perwakilan rakyat, majelis, permusyawaratan rakyat, itu semua. Karena terlalu banyak sehingga kita itu bingung. Ini bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Ulama itu kalau bahasa Arab itu jamak. Mufradnya kalau sendirian alim, kalau banyak ulama. Tapi kalau bahasa Indonesia ulama itu satu. Sampai lihat di kamus bahasa Indonesia itu seorang ulama. Jamaah dalam bahasa Arab itu banyak. Jamaah itu maknanya orang banyak. Tapi di Indonesia itu bisa satu. Jamaah haji dari mana sampean? Itu sendiri, satu. Lalu ada pertengkaran yang sungguh tidak masuk akal. Pertengkaran antara silaturahim apa silaturahmi. Lalu silaturahim itu bahasa Arab, silaturahmi itu bahasa Indonesia. Kok dipersoalkan gimana? Jadi ulama itu, ulama bahasa Indonesia itu biasanya disebut kiai. Itu ulama bahasa Indonesia. Dan kiai itu ada yang produk masyarakat. Jadi masyarakat itu menghargainya karena perilakunya, lalu disebut kiai, disebut ulama. Karena ilmunya dan lain sebagainya. Tapi ada kiai atau ulama itu yang produk pemerintah. Yaitu yang MUI itu. Itu isinya bisa pensiunan Kementerian Agama, bisa macam-macam lah. Pensiunan Dipnaker juga bisa masuk. Itu yang produk pemerintah. Ada yang produk pers. Dulu ada yang namanya Agus Miftah, Allah yarham, sudah meninggal. Dia anggota KPU. Ya. Ketika wartawan mau tanya soal KPU, dia tanya,
sudah tahu nama saya? Kok mau wawancara sama saya? Sudah tahu Pak, siapa? Bapak Agus Miftah. Loh ya kurang. Lah lengkapnya gimana? KH Agus Miftah. Sejak itu tulis terus KH terus. Saya juga itu produk pers saya itu. Karena kawan saya banyak yang wartawan, nulis selalu Gusmus terus saya. Sampai ini tahu nggak Gusmus itu artinya apa? Gus itu artinya anaknya kiai yang belum pantas dipanggil kiai. Apa saya belum pantas? Jadi bagaimana? Ya kalau sampean masih ingin nulis Gus ya dikasih kurung lah. KH Mustafa Bisri. Terus ditulislah begitu, maka jadilah saya KH Mustafa Bisri sampai sekarang. Alhamdulillah punya kenalan pers itu. Nah. Ada yang produk partai politik. Itu modalnya hanya peci putih sama serban 2.500-an itu. Dibagi 200 orang, nanti panggilkan wartawan 200 kiai mendukung begitu. Ada lagi ulama atau kiai produk sendiri, bikinan sendiri. Ini lebih murah ini. Sampai kalau mau itu peci haji 2.500, serban yang agak wibawa itu yang hijau. Itu tapi agak mahal, 25.000. Dan sedikit keahlian akting. Bagaimana menirukan batuknya kiai dan ini sudah kacau sekarang ini. Jadi kayak kita, makanya saya bertanya kalau ada kiai yang mengurusi persoalan-persoalan seperti pilkada segala macam itu yang salah yang menyebut ulama atau ulama. Kan enggak pakai standar. Kita enggak pakai standar. Itu ada orang pakai jubah gitu saja, kayak jubah. Terus pinter ngomong di televisi. Itu sudah ustaz. Lah Gusti Allah itu sudah buka itu. Orang tidak mau melek. Sudah dibukakan oleh Allah. Ada ustaz kok berkelahi dengan tukang speaker. Wah itu kan sudah dibuka oleh Gusti Allah. Lihat enggak itu? Itu masih ada yang nganggep ustaz. Wah aneh orang ini. Jadi kita itu seringkali menggunakan istilah yang tidak jelas. Ada istilah soleh. Itu kalau orang-orang didoakan anaknya soleh itu senangnya bukan main. Amin, amin, amin. Tapi ketika ditanya soleh itu apa? Itu nggak ngerti. Apa soleh itu? Ada yang kemarin saya tanya soleh itu apa? Kayak siapa? Kayak Gusmus itu. Wah lah kalau soleh terus bayangannya Gus itu. Lah yang nggak Gus kan nggak uman soleh. Soleh itu kata Kiai Muzamil itu dari pantas. Pantas. Nah pantasnya orang itu macam-macam. Pantasnya pejabat nggak usah banyak iktikaf. Adil sama saya rakyat itu sudah pantas sekali. Sebaliknya kiai itu nggak pantas. Kalau sobone ning gone pendopo kabupaten. Emangnya mau ikut tender? Gak pantas. Pantasnya sendiri-sendiri, pantasnya. Makanya yang enak ya rakyat itulah pantesan. Melok makian ya pantas, delok ketoprak ya pantas. Nah ini kalau nyusahkan orang, kalau sudah dikadung dipanggil kiai, ulama, kemudian perilakunya tidak sesuai dengan
apa yang kita bayangkan. Terus siapa yang ngandani? Ini memang muskil. Ustadz itu siapa yang beritahu? Ini terus sekaligus jawab yang televisi. Televisi itu kan miliknya orang cari duit. Bahasanya Cak Don itu industri. Itu enggak ada kepentingan untuk mencerdaskan umat segala macam, enggak ada. Mencerdaskan rakyat barang itu apa? Enggak ada. Itu anak-anak yang orang tuanya orang karir semua itu yang didik anak-anak itu adalah televisi. Dikiranya televisi itu pendidik. Ya diwarailah bagaimana cara memperkosa yang paling sadis. Bagaimana berkelahi yang paling serem dan lain. Kalau ada ustadz ya ustadz yang enggak jelas itu. Sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Karena dia pikir kalau menyalahkan orang lain berarti dia benar. Itu kan tolol banget. Wong kepengen diarani pinter kok menyalahkan orang. Ini jadi televisi segala macam itu. Saya cocok sama ini tadi, Cak Non. Kalau sampean sumpek dengan televisi sampean jual di Lego saja. Tadi ada yang bertanya kalau saya bagaimana? Saya ngapain nonton televisi? Temanya pengangguran. Saya nonton itu paling banyak Aswaja karena ada ini. Katanya Aswaja ada Habib Anis. MUI, itu aja pertanyaan MUI. MUI itu kita kadang-kadang lupa ya. Dulu Pak Harto itu pointernya tidak karuan. Politikus yang paling tikus itu. Luar. Bagaimana beliau ingin mengontrol semua orang ini dengan cara yang luar biasa. Partai-partai politik yang Islam-Islam jadikan satu. P3. Jadi tidak usah ngamati Parmusi, ngamati NU, ngamati pokoknya P3 saja. Ketuanya dia yang bikin. Sudah. Organisasi kepemudaan banyak sekali, ada AMPI, ada Ansar, jadikan satu. KNPI. Nanti pimpinannya dia sendiri yang nunjuk juga. Jadi kalau ada apa-apa tentang organisasi itu panggil aja KNPI. Ini beritahu Ansor, beritahu AMPI, sudah beres. Perempuan-perempuan ada muslimat, Aisyah segala macam jadikan satu GUW. Organisasi Islam jadikan satu MUI. Itu terus saja. Nah kemudian terus ya yang ngatur ya Pak Harto juga lah. Ini ada pensiunan dari Kementerian Agama itu nganggur padahal masih sehat, masukkan situ. Terus ini yang ngaco kita kan karena terus fatwa-fatwa itu. Pensiunan fatwa. Loh sekarang ini artis-artis tidak mau kalah. Dia juga mau nyanyi MUI juga. Kasih fatwa juga. Ini sudah akhir zaman betul. La ilaha illallah. Nah itu yang berhak fatwa itu mufti. Mufti itu ada standarnya, ada prasyarat-prasyaratnya. Tidak setiap orang jadi mufti itu. Dan mufti itu sendirian kayak mujtahid gitu. Ini kan bareng-bareng rapat. Padahal yang melek mau pimpinannya tok. Yang lain rada ngantuk-ngantuk sidik diputuskan dok berdasarkan musyawarah ulama ini. Maka ini hukumnya haram. Padahal yang memutuskan ya yang melek tok itu. Nanti kalau terlalu banyak bicarakan MUI saya dipisoi wong akeh kok aku.
masih banyak yang percaya bahwa itu memang lembaga fatwa yang harus diikuti. Padahal fatwa itu sendiri tidak mengikat. Fatwa itu tidak mengikat. Tanyakan sama kiai-kiai dimanapun juga. Fatwa itu tidak mengikat. Meskipun kepada orang yang minta fatwa. Jadi sampean minta fatwa saya, sampean tidak harus melakukan apa yang saya jawabkan, saya fatwakan kepada Anda. Apalagi orang lain. Kalau ini saya omongkan, nanti disangka saya syirik sama MUI. Sudah ya, sudah semua ini. Ini yang belum ya, Cak Nun lah. Oke, sedikit supaya patrapnya lebih jelas sebelum kita teruskan. Saya kira Gusmus sudah sangat jelas, tapi ini juga boleh Anda pakai, boleh Anda tidak pakai, karena ini juga semacam fatwa. Saya tidak ngerti fatwa. Saya itu ngarang-ngarang, saya nggak seperti Pak Muzamil yang pintar bahasa Arab. Kalau fatwa itu produknya mufti kan, yang pelakunya mufti, produknya fatwa. Saya tidak ngerti kata fatwa dari mana, tapi saya ada kata lain yang agak satu famili namanya fata. Itu pemuda, orang yang sudah dewasa. Jadi saya ngarang bahwa fatwa adalah pendapat yang dewasa. Pendapat yang sudah dihitung, sudah disimulasi, sudah dikomprehensi sedemikian rupa dengan segala mudarat manfaatnya sehingga dia clean. Itu, sehingga dia disebut fatwa, tidak sekedar pendapat. Itu satu. Nomor dua, Gus, saya kira ulama itu tidak bisa diproduksi oleh umaro. Gitu. Jadi kalau ada ulama dibikin oleh pemerintah, maka dia tidak legitimate. Karena itu menyangkut supremasi ilmu-ilmu Allah sendiri. Jadi tidak mungkin dalam tata akhlak Islam, setahu saya umaro ta'zim kepada ulama, bukan ulama ta'zim kepada umaro. Jadi tidak mungkin ulama dilantik oleh umaro. Kalau umaro bisa dilantik oleh ulama sebagaimana Wali Songo melantik Raden Patah. Itu ya. Jadi ini prinsip-prinsip. Nomor tiga, kita ini terlalu banyak konotasi yang didenotasikan, atau gini, terlalu banyak carangan yang dipakemkan. Gitu. Tolong diamati di segala bidang, terutama di bidang agama yang Anda concern. Jadi misalnya kata kiai itu bukan denotasi, itu bahasa Jawa dan punya disiplin sendiri, punya epistemologi sendiri, tapi dipakai oleh Islam dijadikan denotasi, kepastian gitu ya. Dijadikan sesuatu yang tertentu. Padahal dia konotasi sebenarnya aslinya. Nah, tolong waspadai konotasi yang didenotasikan ini yang menghancurkan kita selama ini. Kata ustadz, ustadz itu kan panggilan biasa, siapapun saja. Itu kalau di sini Pak apa Akang apa situlah, ya. Tapi di sini direligiusasikan, diislamkan, ustadz itu menjadi salah satu pejabat ilmu, bahkan sekarang menjadi profesi. Tuh. Dan itu bahwa kiai atau ustadz atau ulama menjadi profesi itu juga sebuah pertanyaan besar saya kira di dalam Islam. Gitu. Itu saya kira agak serius Tuhan tersinggung itu. Menurut saya loh. Saya juga belum tanya langsung ya. Tapi saya kira menurut mantik kita itu Allah tersinggung agak serius terhadap kata ustadz atau kiai yang diprofesionalkan, yang diprofesikan. Nah, Gus sebagaimana katakan Gusmus tadi, Gus itu kan sama dengan Den. Den itu di wilayah keraton di dunia ningrat. Kalau Gus di wilayah ningratnya pesantren dalam terpetik. Jadi anak kiai iki lahir procot Gus. Langsung panggil Gus. Kalau Anda orang keraton atau sekitarnya, Anda lahir procot diceluk Den. Gitu kan? Nah, menurut Gusmus, Gus itu berlaku ketika seseorang belum ngaji kitab kuning dan belum bisa mulang ngaji ba'da isya itu. Nek dia durung iso mulang ngaji, dia tetap Gus. Jadi Gusmus aslinya tersinggung disebut Gus. Sangat tersinggung dan lorati terus menerus. Neng ra dirasake gitu. Itu kan? Gus Dur juga begitu. Gus Dur itu dipanggil Gus, kan Gus Dur ini pelopor
Bukan orang yang dijadikan ikon utama dari kata Gus sehingga menjadi industri sekarang. Kan gitu. Gus itu industri sekarang, Jam'iyatul Gawagis atau Jam'iyatul Gaugus ya. Kalau bahasa Arabnya. Asparagus, apa asparagus? Asosiasi Paragus ya. Asparagus. Lahir di Jombang. Teman-teman sekalian, Gus ini batal setelah seseorang sudah dewasa dan bisa mulang ngaji kalau pesantren salaf yang lama itu. Nah, Gus Dur dipanggil Gus sampai akhir hayat, bahkan sampai sekarang. Dan kata Gus ini mengalahkan kiai, bahkan mengalahkan ulama. Jadi supremasi industri Gus itu lebih tinggi daripada ulama atau kiai. Nah ini Tuhan kadang-kadang agak menyesal kenapa saya kasih akal mereka. Mbak sudah saya bikin binatang aja beres semua kan gitu. Daripada menungso iki bodoh we urung gitu kan. Kan gitu. Nah, tolong diamati banyak sekali. Kiai itu kan kalau itu kan Jawa, benda pun disebut kiai dalam Sunda mungkin juga, saya kurang tahu. Benda jangankan orang, benda saja di Solo itu kerbau saja disebut kiai, Kiai Selamat. Ya, kalau kerisnya Panembahan Senopati itu tombaknya Kiai Banca, Kiai Pleret. Ya, kalau Kiai Banca itu Aryo Saloko ya. Kiai Sabu Nogoso Sabu Inten ini gamelan belakang saya ini gamelan Kiai Kanjeng, bukan grupnya namanya Kiai Kanjeng. Nek grupnya ora cocok, ora pantes disebut kiai. Yang pantes disebut kiai adalah gamelannya. Sama dengan gamelan sekatan Kiai Sekati itu deh. Jadi asal Anda teguh dengan ini tidak ada masalah, tidak usah tanya. Tidak usah tanya kok ulama kok begini lah, sing salah sing ngarani. Kan gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Pauling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2015.
Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Pada kutipan video sinau bareng kali ini, kita belajar dari 3 orang jamaah yang bertanya kepada Gusmus dan Mbah Nun. Dan kurang lebih beginilah pertanyaannya. Penanya yang pertama menanyakan perihal televisi yang selalu saja menyiarkan hal bodoh, dan oleh karenanya bagaimana cara menyikapi perkara tersebut. Selanjutnya, penanya yang kedua menanyakan perihal MUI. Dia menanyakan kepada Gusmus tentang MUI yang menjadi lembaga fatwa ini, apakah masih relevan untuk didengarkan, dan apa komentar Gusmus perihal MUI. Kemudian penanya yang ketiga menanyakan perihal ulama. Jadi setiap pilkada biasanya tidak jarang ulama yang berlomba-lomba untuk menjadi tim sukses. Bahkan ada ulama yang benar-benar menjadi panutan, akan tetapi pada akhirnya mereka terjun ke dunia politik. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang sampai memiliki jabatan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ulama seperti itu harus kita ikuti atau bagaimana? Dan bagaimana juga cara mengingatkan mereka? Begitu kurang lebih garis besar dari pertanyaan yang ditanyakan oleh masing-masing penanya. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah jawaban yang Gusmus dan Mbah Nun tawarkan. Untuk penanya yang pertama, Gusmus ngendiko bahwa perihal ulama yang menjadi tim sukses itu menurut Gusmus adalah salah kaprah yang sudah sangat kaprah, sehingga orang-orang yang ngerti pun sudah tidak bisa lagi untuk mengingatkan. Dan menurut Gusmus yang salah itu yang menyebut ulama. Sampai sini selanjutnya Gusmus perlahan-lahan menjabarkannya. Jadi yang membuat kita kacau itu kan karena hampir 40% bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Contoh sederhananya, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena sangat banyak sehingga kita bingung membedakan ini bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Misalkan, ulama kalau bahasa Arab itu jamak, sedangkan mufradnya atau kalau sendiri itu alim. Jadi kalau ulama itu artinya orang-orang yang mengetahui, sedangkan alim artinya orang yang mengetahui. Namun dalam bahasa Indonesia ulama itu artinya satu. Coba Anda lihat di kamus bahasa Indonesia seorang ulama. Contoh-contoh seperti itu menurut Gusmus amat banyak. Belum lagi nanti ada pertengkaran yang tidak masuk akal. Misalnya, orang mempertengkarkan antara silaturahmi atau silaturahim yang benar. Padahal silaturahmi itu bahasa Arab, sedangkan silaturahim itu bahasa Indonesia. Lantas kenapa diperdebatkan? Jadi, ulama yang dimaksud dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya kiai. Dan pada masa kita sekarang ini, kiai ini bermacam-macam. Yang pertama adalah kiai yang produk dari masyarakat. Jadi, dia disebut kiai itu karena hasil dari pengalaman langsung masyarakat yang bergaul dengannya, mengetahui sifatnya, keilmuannya, dan kebijakannya, sehingga kemudian masyarakat menghormatinya dan menyebutnya ulama. Kemudian yang kedua adalah kiai atau ulama yang produk dari pemerintah. Misalnya yang di lembaga-lembaga kenegaraan itu seperti MUI dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah kiai atau ulama yang produk dari pers. Jadi, media yang memperkenalkannya sebagai ulama, lantas kemudian kita mengikutinya. Yang keempat adalah kiai atau ulama produk dari partai politik.
Misalkan ada 200 orang yang memakai pakaian putih-putih. Kemudian dimuat di media bahwa 200 ulama mendukung bla bla bla. Kemudian yang terakhir adalah kiai atau ulama yang produk sendiri. Jadi yang penting berpakaian serba putih, memakai peci, sorban, dan pintar ngomong. Sampai di sini selanjutnya Gusmus berbalik bertanya bahwa kalau ada ulama yang menjadi tim sukses seperti itu, sebenarnya yang salah itu ulamanya atau yang menyebut dia ulama. Karena menurut Gusmus kita itu sekarang sudah tidak punya standar. Misalkan ada orang pakai jubah dan pintar ngomong di televisi, kemudian sudah disebut ustadz. Padahal Allah sudah membukakan itu, tapi orang tetap tidak mau buka mata. Misalkan ada media yang memperkenalkan seseorang sebagai ulama atau ustadz yang mengisi acara di media tersebut. Lantas suatu ketika beredar video yang memberitakan bahwa ustadz itu memukul seseorang di jalan. Udah dibukakan sebegitunya saja, masih ada yang tetap menganggapnya ustadz. Memang aneh manusia itu. Jadi menurut Gusmus, kita itu terlalu banyak menggunakan istilah yang kita sendiri sebenarnya tidak benar-benar mengerti artinya. Misalkan kata soleh, orang itu senang sekali kalau anaknya didoakan soleh, namun ditanya soleh itu apa tidak tahu. Dan kalau ditanya contohnya soleh siapa, jawabnya Gusmus. Lah kalau orang soleh itu yang dipikirannya adalah Gusmus, lantas bagaimana yang bukan Gusmus? Mereka berarti tidak kebagian soleh dong. Misalkan satpam, pegawai kasir, pelayan, dan seterusnya. Padahal menurut almarhum Kiai Muzamil, soleh itu berarti pantas. Jadi kalau wakil rakyat, ya pantasnya berlaku adil, amanah, jujur, maka dia soleh. Sedangkan kalau menurut Mbah Nun dalam acara Ma'iyahan, beliau sering mengungkapkan arti dari kata soleh yang berarti kebenaran yang sudah tidak perlu diislah lagi, atau kebenaran yang sudah tidak perlu diperbaiki lagi karena sudah dihitung, dikalkulasikan dengan sangat presisi sehingga sudah sangat minim muzorotnya. Pergi umroh itu sangat baik, tapi bagaimana jika kita pergi umroh sementara tetangga kita rumahnya sedang kebakaran atau sedang kelaparan? Poin terselanjutnya adalah jawaban yang Gusmus tawarkan kepada penanya yang kedua. Dan garis besar atau intinya adalah, menurut Gusmus, televisi itu miliknya orang yang mencari uang. Sehingga jangan menuntut mereka untuk memahami Anda, namun kitalah yang harus memahaminya. Artinya, kalau memang kita sudah menyadari bahwa televisi itu hanya menayangkan hal yang bodoh, maka tinggal kitanya saja yang jangan menonton televisi. Intinya Gusmus menawarkan supaya dijual saja televisinya. Pointer yang ketiga adalah jawaban yang Gusmus tawarkan kepada penanya yang ketiga perihal MUI. Dan kurang lebih garis besarnya adalah, jadi pertama-tama Gusmus mengajak untuk sedikit menapak tilas perihal MUI. Jadi MUI itu didirikan oleh Pak Harto, dan Pak Harto itu luar biasa pintarnya. Menurut Gusmus, beliau itu adalah politikus yang paling tikus. Pokoknya luar biasa pintar dan hebatnya. Misalkan cara beliau ini ingin mengontrol orang-orang itu luar biasa. Contohnya, partai politik yang Islam-Islam itu dijadikan satu, yakni P3. Begitu juga dengan yang lainnya, ormas-ormas, gerakan-gerakan pemuda,
Pokoknya semua dijadikan satu oleh Pak Harto. Sementara ketuanya Pak Harto juga yang menunjuknya. Sehingga dengan demikian akan mudah mengawasinya. Dan jika ada apa-apa tinggal dipegang ketuanya, maka bereslah sudah. Selanjutnya, Gusmus juga menawarkan bahwa mufti atau orang yang berfatwa itu ada prasyarat-prasyaratnya. Tidak semua orang bisa menjadi mufti. Dan menurut Gusmus, mufti itu sendirian seperti mujtahid. Sementara yang selama ini terjadi kan rapat bersama-sama sambil ngantuk-ngantuk kemudian ketok palu. Terus diumumkan, menurut rapat bersama bla 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 maka diputuskan ini haram lah, ini halal lah, dan sebagainya. Di sisi lain, Gusmus juga menawarkan untuk bertanya kepada kiai manapun, pasti akan mengatakan hal yang sama, bahwa sebenarnya fatwa itu tidak mengikat. Bahkan walaupun Anda sendiri yang meminta fatwa kepada seseorang misalnya, itu Anda tidak harus mengikutinya. Intinya fatwa itu sifatnya tidak mengikat. Kemudian pointer yang terakhir adalah Mbah Nun sedikit memberi poin-poin kepada penanya. Yang pertama, Mbah Nun menambahi bahwa setahu beliau tidak mungkin seorang ulama dapat dilantik oleh umaro atau pemerintah. Tapi sebaliknya, kalau umaro bisa dilantik oleh ulama. Karena seharusnya amir itu tazim kepada ulama. Intinya adalah bagaimana bisa ada lembaga ulama yang orang-orangnya itu dilantik oleh pemerintah atau umaro. Kemudian selanjutnya perihal fatwa. Jadi setahu beliau kata fatwa itu satu family dengan fata, yang artinya pemuda yang sudah dewasa. Sehingga menurut beliau fatwa itu adalah pendapat yang sudah dewasa. Artinya sudah dihitung benar-benar tingkat kedewasaannya sehingga minim musorotnya. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.